Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Semoga sehat dan tetap semangat. Ya, tak lupa juga patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah, memakai masker, terus cuci tangan dengan sabun secara benar dan juga menjaga kesehatan. Anak-anak harus mengisi daftar hadirnya ya, daftar hadir presensi di grup WA yang tadi pagi sudah guru share. Oke, terima kasih. Untuk menambah semangat pagi ini kita menyanyikan Garuda Pancasila ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih kalian sudah semangat menyanyikan lagunya. Nah, sekarang sebelum kita memulai materi hari ini, kemarin kita sudah belajar mengenai globalisasi ya. Jadi materi itu nanti akan terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita akan pembelajaran di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Siswa dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil laporan tentang Indonesia tentang ekonomi secara tepat. Yang ketiga, siswa macam magnet secara. Yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir secara cermat. Dan yang keenam adalah siswa dapat mempraktikkan pengisian formulir dengan cepat. Nah, itu adalah ada gambar buka potong, bengkel, ya, dan fotokopi. Nah, di sini berarti kita itu menunjukkan kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Terus memerlukan bantuan orang lain dan juga apa? Kita itu harus tergantung dengan orang lain juga, tidak bisa hidup sendiri. Nah, selanjutnya itu juga di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia itu memerlukan kerja sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain agar terpenuhi kebutuhannya. Ya, nah misalkan contohnya saja negara kita, ya, negara Indonesia itu bekerja sama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi. Inilah yang menunjukkan bahwa peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ini, apa saja sih peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu? Yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosinya apa saja mengenai dan perdagangan, pariwisata di sini ya tentunya
banyak pameran-pameran yang diadakan negara yang tergabung di dalam ASEAN. Dan juga perdagangannya, mereka juga bidang ekonomi juga saling bekerja sama. Adalah penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, dan yang keempat adalah kawasan proyek industri AFTA. Jadi apa peranannya ya ini dengan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Selanjutnya di dalam pameran-pameran itu biasanya ada yang menjual cenderamata yang biasanya terbuat dari magnet. Nah, kalian pernah tidak cenderamata hiasan dari bahan magnet? Ini biasanya ditempel pada permukaan yang besi, misalkan di lemari atau kulkas pintu biasa di situ. Nah, magnet, artinya magnet itu apa, bentuk magnet itu apa saja, macam magnet, kutub magnet, dan sifat magnet. Selanjutnya, ini dia magnet. Pengertian magnet itu benda yang mampu menarik benda lain. Ya, magnet mempunyai sifat kemagnetan. Dan apa sih sifat kemagnetan? Jadi magnet itu ada benda-benda yang dapat menarik, terbuat dari logam. Sekarang sejarah magnet. Nah, ternyata magnet itu dari orang Yunani magnet, si batu itu tarik benda-benda yang mengandung logam. Batu itu sebagai magnetis. Orang Yunani awalnya tidak mengetahui, tetapi lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka tahu, tetapi lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka juga mengamati obat tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam magnet. Magnet itu ada dua, macam dua, yang adalah bedakan magnet buat magnet magnet alam itu magnet yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia, jadi secara alami. Itu gunung Ida di Magnesia yang dapat menarik benda di sekitarnya. Terus yang kedua adalah magnet buatan. Nah, magnet buatan ini adalah magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Sedangkan magnet buatan juga dibedakan menjadi dua, magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap itu magnet yang tetap
akan memiliki sifat kemagnetan walaupun proses pembuatannya dihentikan. Jadi tetap permanen. Sedangkan untuk magnet sementara itu magnet yang sifat kemagnetannya hanya magnet ini akan hilang atau hanya proses pembuatannya saja. Ketika proses pembuatannya terhenti ya tentunya magnetannya hilang. Seperti itu. Cara yang selanjutnya, oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk macam-macam bentuk magnet. Tidak, Bu. Untuk macam-macam bentuk magnet. Untuk magnet, datang silinder, jarum, adam, dan makar. Nah, di sini ini macam-macam. Coba kalian perhatikan dulu. Nah, ada beberapa. Nah, di dalam magnet itu ada yang namanya ketika kalian mengamati itu apa, Bu? Simbol U dan simbol S. Nah, simbol U dan simbol S itu adalah kutub-kutub magnet. Ini kutub-kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, seringkali itu di dalam magnet kalian melihat atau bertuliskan N dan itu adalah menunjukkan bahwa itu kutub utara dan kutub selatan. Tahu besar kecil apa magnet itu pasti namanya kutub magnet. Ketika magnet itu dipotong kecil-kecil, maka ya magnet itu tetap kutub, ya kutubnya tetap kutub utara dan kutub selatan. Dalam magnet itu adalah gaya tarik atau gaya tolak itu berada paling kuat adalah di kutub magnet. Itu adalah gaya tarik kuat. Nah, sekarang yang sering mungkin kalian lihat itu bentuk-bentuk magnet itu kan ada magnet bata, magnet jarum, ya, magnet, apalagi magnet lingkaran. Pernah tidak kalian melihat magnet di dalam misalkan mainan begitu? Pernah tidak? Ada yang pernah melihat atau bermain? Mungkin pernah. Oh, ini magnet itu. Ya, berarti kalian sudah mengenal ya, tidak asing ya dengan yang namanya magnet ini. Nah, sekarang selanjutnya ketika kalian mau mendaftar sesuatu, misalkan mau mendaftar sekolah, mau mendaftar perlombaan, tentunya kalian disuruh mengisi yang namanya formulir. Sekarang kita lihat formulir itu apa? Itu adalah sebuah kertas atau secari kertas yang berisi pertanyaan formal yang harus tentang data diri kita, ya, tentang data diri kita, dan harus diisi dengan yang sebenar-benarnya. Jadi, itu tidak harus dengan data diri yang
jenisnya ada banyak macamnya, yaitu contohnya ada formulir pendaftaran, wesel pos, ya, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Nah, di sini Bu Guru akan menunjukkan nanti contoh-contoh formulirnya juga. Sekarang ketika kita sudah mengisi formulir, apa sih manfaat formulir itu? Nah, manfaat itu adalah mencari sebuah informasi. Formulir kita tahu, oh data ini, katakan misalkan, oh datanya Mas Yohan, ini oh lahir di, nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahir, terus alamatnya. Nah, itu biasanya tertera di dalam. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang sama. Ya, di sebuah bukti fisik, sesuatu panduan untuk bekerja, dan yang kelima adalah merekam suatu transaksi. Nah, ini biasanya kalau merekam suatu data transaksi itu biasanya yang ini itu biasanya diajak orang tua itu kalau ke bank untuk mengambil uang ataupun menyetor uang itu biasanya memakai slip tabungan. Itu biasanya kalau kalian diajak seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari formulir. Nah, ini coba kalian amati dulu contoh-contoh formulir. Ada formulir pendaftaran, ya. Ada juga formulir yang guru bilang atau guru katakan ini contoh yang dari bank, ya, slip tabungan itu seperti ini. Terus yang ini adalah wesel. Nah, coba sampai di sini ditanyakan anak-anak atau Bu yang tadi itu saya belum jelas. Sudah jelas semua? Iya. Sudah jelas semua ya? Ya. Ya. Jadi untuk nanti ya kita berdiskusinya apa? Berdiskusinya mengenai yang peran Indonesia dan posisi, ya, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, sebenarnya peran dan kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN itu tadi, kecuali meningkatkan pendapatan negara kita, juga mengurangi pengangguran. Ya, jadi negara-negara yang gabung dalam ASEAN itu mempunyai potensi masing-masing. Dari sumber daya manusianya dan sumber daya alam. Ya, nah, sekarang kalian berdiskusi, ya, nanti setelah ini berdiskusi mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi, dan juga boleh kalian mencari sumber dari buku, dari majalah, koran, atau bahkan bisa searching di internet. Ya, bisa searching di internet. Terus untuk tugas yang IPA, ya, untuk tugas yang IPA, ayo mencoba. Ya, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Di bagian mana kekuatan daya tarik magnet terbesar? U dan S yang dapat ada magnet, jelaskan. Yang kelima, jelaskan perbedaan untuk tiap magnet. Nah, ini nanti juga dikerjakan. Kelompok yang sudah dibentuk, ya.
Jadi terus dilanjutkan nanti untuk yang formulir itu sesuai dengan di siswa halaman 11 dan 12 ya, sesuai dengan petunjuk yang ada. Nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing. Jika sudah selesai, maka fotokan dan kirimkan melalui WA. Oke? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang mau mempresentasikan? Satu, boleh. Kelompok satu mempresentasikan hasil laporannya atau hasil diskusinya tadi bersama-sama, boleh? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Septi, nomor absen 22. Nama saya Siti absen 22. Perkenalkan, nama saya Fidia, nomor absen 27. Indonesia didirikan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerja antar negara seperti ASEAN dan APEC. Ikut terdiri seperti ASEAN Asia bagi kemudian tuan ASEAN dalam masa. Kesimpulan 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi. 2. Ikut berperan serta dalam mengembangkan ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. 4. Tuan rumah KBRI ASEAN. 5. Berperan aktif dalam APA. 6. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN yang disebutnya. Sekian dari kami. Tanggapan dari teman-teman. Ya, oke. Untuk kelompok yang lain, silakan menanggapi kelompok yang lain. Saya setuju, Bu. Jadi setuju dengan pendapat kelompok satu. Ya. Ya, sepakat. Sudah sama ya? Oke, tapi kalau sudah sama semua tidak ada tanggapan karena memang untuk peran dan posisi Indonesia itu ya sama betul seperti yang dikatakan oleh atau yang seperti yang disampaikan oleh kelompok satu itu tadi yang dipresentasikan. Nah, dan terus apa lagi? Belajar apa lagi kita hari ini? Formulir. Mengisi formulir ya, kita belajar mengenai formulir. Nah, sekarang itu harus kalian ingat-ingat materi hari ini. Semangat ya, kalian harus tetap semangat belajarnya. Menambah apa namanya? Menambah pengalaman untuk pengetahuannya, sebaiknya kalian nanti mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru share ya, tadi yang sudah Bu Guru share, linknya bisa diakses di situ. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin doa, anak? Mbak Vidya, silakan Mbak Vidya. Ya, oke. Terima kasih kalian anak-anak hebat sudah belajar kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat ya anak-anak ya. Sampai besok kita kalian pelajari yang di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Oke. Anak-anak sehat selalu ya.